Pemirsa, kapal induk Amerika Serikat USS Gerald R. Ford, kapal induk terbesar di dunia, memasuki Laut Mediterania pada Jumat waktu setempat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan kapal ini berangkat ke Timur Tengah untuk mengancam Iran. Kapal induk USS Gerald R. Ford melintasi Selat Gibraltar yang menghubungkan Samudra Atlantik ke Mediterania. Kapal ini akan bergabung dengan kapal induk Amerika lainnya, USS Abraham Lincoln. Namun bagi Iran, kapal-kapal induk Amerika Serikat ini mudah ditenggelamkan hingga ke dasar laut. Trump sebelumnya mengancam serangan terbatas terhadap Iran jika nego soal nuklir gagal menghasilkan kesepakatan. Sementara pada hari Sabtu, Trump menegaskan Iran sebaiknya bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan. Di sisi lain, Iran selama ini mengedepankan diplomasi dibandingkan dengan ancaman yang selama ini selalu datang dari pihak Amerika Serikat. Message to the Iranian people? The Iranian people in Iran or people here? People in Iran. They better negotiate a fair deal. They better negotiate. You know, the people of Iran are a lot different than the leaders of Iran. And it's very sad situation. But no, I feel very badly for the people of Iran. They've lived in hell. Tidak hanya kekuatan angkatan laut, aktivitas militer Amerika Serikat di Eropa Timur juga meningkat drastis. Bandara Internasional Sofia di Bulgaria dilaporkan menangguhkan seluruh lalu lintas penerbangan sipil selama akhir pekan karena kedatangan sejumlah besar pesawat militer Amerika. Langkah ini dilakukan di tengah laporan bahwa Washington mempersiapkan opsi serangan militer terhadap Iran. Analis Timur Tengah Faisal Assegaf menyebut ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyerang Iran bukan gertakan semata. Ia menilai serangan Amerika ke Iran sudah menunjukkan tanda-tanda akan terjadi dalam waktu dekat. Salah satunya terlihat dari merapatnya dua kapal induk Amerika ke Laut Mediterania. Mengharamkan produksi senjata pemusnah massal termasuk senjata nuklir itu belum dicabut. Jadi ancaman dari Trump saya kira kalau berbicara perang tahun lalu, ini sudah menunjukkan tanda-tanda memang perang akan terjadi. Apalagi sudah ada pergerakan armada, terus persenjataan. Sejauh ini Amerika sudah mengerahkan dua kapal induk, selusin kapal perang, ratusan jet tempur. Belum lagi dalam waktu sudah ada 150 penerbangan bolak-balik dari Amerika ke Timur Tengah untuk pengiriman persenjataan dan amunisi. Bahkan dalam 24 jam itu pernah ada pengiriman 50 jet tempur F-35, terus F-22 dan F-16 ke Timur Tengah. Jadi memang sudah ada tanda-tanda bahwa ancaman Trump ini bisa terjadi dalam waktu dekat. Jika kekuatan militer Amerika Serikat berkumpul di Timur Tengah dan menyerang Iran, akankah Iran bisa menghancurkannya sekaligus? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah, Dina Sulaiman. Selamat sore, Ibu Dina. Terima kasih sudah memberikan waktu kepada kami. Kalau kita lihat ya Ibu, dengan perkembangan waktu 24 jam terakhir, dua kapal induk sudah merapat, namun ada laporan dari New York Times bahwa pasukan Amerika Serikat justru ditarik dari pangkalan di Qatar begitu. Anda membacanya seperti apa? Ya, baik. Terima kasih Mas Anggi. Ya, kalau kita lihat pengiriman kapal perang, kemudian juga jet tempur yang sangat banyak, di satu sisi memang seolah akan ada serangan, betul-betul akan diserang, Iran akan diserang oleh Amerika, tapi bisa juga itu dimaknai sebagai tekanan. Dan tekanan ini itu juga sudah berkali-kali disampaikan juga oleh Trump ya, antara lain bahwa Iran harus mau tunduk dalam perjanjian atau perundingan yang sedang dilakukan terkait nuklir. Masalahnya nuklir perjanjian nuklir ini ada tambahan yang diminta oleh Amerika adalah Iran juga tidak membuat rudal dan berhenti membantu pasukan-pasukan atau milisi-milisi di Timur Tengah yang memang melawan Israel, terutama di Yaman, Ansarullah Yaman, dan berhenti membantu milisi-milisi di Palestina. Nah, ini buat Iran adalah garis merah ya, terutama masalah rudal. Kalau Iran tidak punya rudal, dengan cara apa Iran membela dirinya ketika
oleh kemudian pertanyaannya apakah Iran mampu untuk melawan? Sejauh ini kita lihat bagaimana pemerintah Iran terus bertahan menyatakan akan membalas, menyatakan tidak akan takut, mengatakan akan terus bertahan dengan posisinya. Artinya ya memang sudah memperhitungkan ya kekuatan mereka. Dan saya pikir memblokade Selat Hormuz sudah diuji coba ya beberapa hari yang lalu. Oke, Ibu Dina, mohon maaf Ibu Dina, kami kesulitan mendengarkan Ibu Dina, ada masalah komunikasi di sini. Jadi kalau misalnya Ibu Dina melihat dan tadi sudah merespons bahwa Ibu yakin ini masih hanya gertakan, apakah kemungkinan akan terjadi serangan dari Amerika Serikat dalam waktu dekat, Ibu? Karena Trump juga menyatakan jika misalnya Iran tidak sepakat dalam waktu 10 sampai 15 hari, maka ada semacam serangan, tekanan terhadap Iran. Ibu melihatnya seperti apa? Ibu Dina, sudah bisa mendengar suara saya, Ibu? Ya, Ibu Dina, mohon maaf tadi ada masalah komunikasi sehingga terputus ya. Ibu Dina, jadi jika Ibu melihat bahwa ini hanya masih sebagai gertakan Trump saja terhadap Iran, namun kita tahu ini Trump kemudian menyebutkan deadline 10 sampai 15 hari jika Iran tidak sepakat dengan perjanjian yang sudah ada atau kesepakatan yang sedang dilakukan negosiasi, maka mereka akan menekan. Ini Ibu yakin, Ibu tidak yakin bahwa Amerika akan menyerang? Deadline yang ditetapkan oleh Trump itu menurut saya justru sinyal bahwa memang yang diinginkan Trump ada yang berhasil. Karena memang buat Amerika Serikat pertempuran yang betul-betul apalagi dalam jangka waktu yang panjang itu sangat merugikan buat Amerika dan sangat merugikan buat sekutu Amerika di kawasan, buat negara-negara Teluk terutama, karena Iran sudah menyatakan akan melakukan balasannya dengan cara menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk, ada di Qatar, ada di Uni Emirat. Ya, Ibu Dina? Baik, pemirsa, kami mengalami masalah komunikasi dengan Ibu Dina berkenaan dengan diskusi kami di sore hari ini dan kami sedang berusaha untuk melakukan komunikasi kembali dengan Ibu Dina. Pemirsa, kapal induk Amerika Serikat USS Gerald R. Ford, kapal induk terbesar di dunia, sudah memasuki Laut Mediterania pada Jumat waktu setempat dan kemudian sudah bergabung dengan kapal induk Abraham Lincoln. Ibu Dina kembali bergabung bersama kami. Ibu Dina, mohon maaf sekali lagi suaranya tadi sempat terputus-putus, Ibu Dina. Jadi menurut Anda, walaupun Trump memberikan deadline 10 sampai 15 hari untuk Iran menyepakati kesepakatan, ini tetap merupakan ancaman belaka ya, Ibu? Hanya gertakan saja? Ya, saya juga mohon maaf, ini sepertinya wifi di sini yang bermasalah. Ya, justru menurut saya ketika Trump berulang kali mengatakan Iran harus mau menyepakati perundingan, itu artinya Trump memang sebenarnya itu yang dia inginkan, ketundukan Iran dalam perundingan, karena memang dalam hitung-hitungan rasional buat Amerika sangat berat kalau betul-betul berperang melawan Iran, karena Iran itu punya kekuatan untuk memberikan balasannya ke kapal induknya Amerika Serikat juga dan juga ke pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk, dan buat negara Teluk itu mahal sekali harganya kalau sampai mereka ikut terseret dalam perang ini, sehingga saya yakin di belakang layar itu juga ada upaya-upaya diplomatik ya untuk meredakan ketegangan yang dilakukan oleh negara-negara Teluk supaya tidak ada perang, karena perang akan merugikan semuanya, sehingga berkali-kali Trump itu narasinya adalah perundingan. Dia memang yang dia inginkan adalah Iran setuju dengan
poin-poin yang dipaksakan oleh Amerika Serikat dalam perundingan tersebut. Masalahnya buat Iran, poin yang dipaksakan ini juga menjadi garis merah buat Iran. Antara lain kan Iran diminta untuk tidak lagi membuat rudal. Seandainya Iran tidak punya rudal, tentu Iran tidak bisa lagi membela diri ya ketika diserang oleh musuhnya, terutama dalam hal ini Israel. Oke, Ibu Dina, kemudian seberapa kuat menurut Anda kemampuan Iran untuk menahan atau menghadapi tekanan saat ini ketika negara-negara Teluk pun ini terlihat tidak bersuara atau tidak mendorong solusi damai di kawasan. Mereka hanya mengecam-ngecam saja namun juga tidak melakukan hal yang konkret begitu. Ya, kalau dari sisi kekuatan militer, saya pikir perang 12 hari di bulan Juni itu menunjukkan bahwa Iran itu punya ya kapabilitas untuk memberikan balasan yang betul-betul membuat Amerika Serikat dan Israel kewalahan ya. Sebenarnya kan kalau kita melihat konflik Iran dan Amerika itu sebenarnya satu paket dengan Israel. Sebenarnya yang berkepentingan dengan perang ini adalah Israel. Buat Amerika ini perang ini sebenarnya merugikan, tapi masalahnya doktrin keamanannya Amerika itu menyatakan bahwa keamanan Israel sama dengan keamanannya Amerika, sehingga ketika Iran memang betul-betul menjadi ancaman buat Israel dan Israel berkali-kali meminta Trump agar melakukan serangan ke Iran, inilah yang membuat Trump seolah-olah tidak punya pilihan dan sekarang ini saya pikir Trump itu sedang terjebak ya, maju mundur dan maju salah, mundur juga salah. Kalau dia betul-betul menyerang, resikonya sangat berat, tapi kalau mundur itu akan kehilangan muka sehingga sulit sekali buat negara sebesar Amerika untuk kehilangan muka sehingga makanya Trump berkali-kali membicarakan soal perundingan dan terkait dengan negara di Teluk, saya pikir di balik layar mereka terus akan berusaha untuk mengupayakan tidak ada perang sebenarnya ya, karena mereka nanti juga akan rugi meskipun untuk bersikap frontal menentang Amerika atau bersikap betul-betul pro Iran misalnya, itu juga mereka tidak punya keberanian juga untuk itu karena memang sangat banyak ketergantungan negara-negara Teluk ini terhadap Amerika Serikat. Oke, Ibu Dina, jadi mana titik tengah yang bisa kemudian disepakati oleh keduanya? Kita tahu sama-sama bahwa sebenarnya Iran pun mau ya berkomunikasi dan juga melakukan kesepakatan begitu. Namun ada poin-poin yang tidak setuju, misalnya tadi adalah soal tetap mereka ingin memproduksi misil, misalnya seperti itu. Nah, apakah ini juga tidak bisa semacam dinego oleh Amerika Serikat berkenaan dengan ya sudah daripada perang lebih baik mengikuti kesepakatan-kesepakatan atau nilainya dikurangi begitu? Saya pikir pilihan buat Amerika memang itu ya, pilihan buat Amerika memang melonggarkan tuntutannya, ya karena memang dari pihak Iran tidak akan mau, karena buat Iran ini masalah eksistensial juga ya, keselamatan negara secara keseluruhan. Kalau tidak punya rudal itu akan sangat berbahaya sekali buat keamanan Iran. Dan kemudian kalau soal nuklir itu sejak awal memang Iran tidak berniat membuat senjata nuklir. Memang dia memperkaya uranium sampai 60%, tapi itu kan setelah setelah Amerika Serikat keluar dari JCPOA dan kemudian memberikan tambahan sanksi. Jadi buat Iran itu semacam deterrence juga, semacam ancaman. Ini kita bisa loh memperkaya uranium sampai 60%, tapi secara ideologis mereka sama sekali bukan negara yang memang berniat atau membenarkan senjata nuklir. Sehingga buat Iran kalau dikatakan tidak boleh membuat senjata nuklir, ya memang tidak membuat senjata nuklir. Jadi memang yang dipersoalkan terus sampai berlarut-larut itu karena Amerika menambahkan klausul baru yang tidak bisa diterima oleh Iran. Nah, berarti yang bisa mundur itu memang Amerika Serikat menghapuskan klausul soal senjata, soal rudal tadi, dan kemudian solusi lainnya saya pikir ya, persoalan Iran dan Amerika ini akan selesai kalau masalah Israel juga selesai, masalah Palestina selesai. Jadi kalau memang Israel merasa terancam oleh Iran dan kemudian minta tolong kepada Amerika untuk menyerang Iran, sebenarnya Israel juga punya solusi. Apa itu ya? Keluar dari wilayah yang dijajahnya, keluar dari Palestina. Nah, seandainya itu terjadi ya tidak ada ancaman lagi buat Israel kan gitu ya. Tapi selama Israel masih terus melakukan kejahatan di Palestina, ya selama itu Iran juga akan terus memberikan bantuannya kepada
Baik. milisi-milisi yang berperang melawan Israel. Oke, tentu dinamika ini akan terus kita pantau begitu ya, Ibu ya, dan juga kita lihat bagaimana nanti solusi kedua negara ini untuk mencegah terjadinya perang. Ibu Dina, terima kasih atas perspektif Anda di sore hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.